Adik-adik, setelah kita membahas tentang asal-muasal bahasa Inggris yang ternyata dari suku Angles, yang juga berasal dari pulau atau daerah Angle, yang juga memiliki bahasa English, maka kita dapat mengetahui bahwa bahasa Inggris ini berawal dari infansi ketiga suku Germanik, yaitu Angles, Saxon, dan juga Jutes. Oke, dengan adanya infansi ini maka saman itu disebut dengan saman Old English. Adik-adik, di sini dikatakan bahwa Old English did not sound or look like English today. Jadi katanya bahasa Inggris kuno itu tidak kedengarannya atau bahasa Inggris kuno itu tidak sama dengan bahasa Inggris yang kita pakai atau kita gunakan hari ini. Native English speaker now would have great difficulty understanding of Old English. Jadi katanya orang-orang Inggris itu sendiri kadang memiliki kesulitan dalam memahami bahasa Inggris kuno. Tapi meskipun demikian, banyak dari bahasa-bahasa Inggris itu kemudian diserap atau digunakan dalam bahasa Inggris modern yang memiliki akar bahasa Inggris kuno. Contohnya misalnya be, strong, water, for example, derived from Old English. Jadi ketiga kata ini banyak berasal dari Old English. Ya, untuk yang ketiga, there were many dialects of Old English because there were separate kingdoms founded by related but different cultures, Anglo-Saxon, Jutes, Scandinavians, and etc. Jadi katanya ada banyak dialek yang digunakan dalam bahasa Inggris kuno. Mereka ini terbagi-bagi ke dalam beberapa kerajaan yang banyak memiliki budaya, yang tentu saja memiliki budaya yang berbeda, seperti Anglo-Saxon, Jutes, Scandinavians, dan seterusnya. Di sini adik-adik bisa kita lihat sepotong atau salah satu potongan dari puisi poem yang tertulis dari Old English. Puisinya berjudul Beowulf. Beowulf itu adalah puisi panjang yang terdiri atas 3000 bait dari Old English, ya. Dan adik-adik mungkin sudah pernah menonton film yang dibintangi oleh aktris lawas dari USA, Angelina Jolie, yang memiliki judul yang sama, Beowulf. Dan kisah dalamnya ini berisi tentang kisah kepahlawanan. Pada periode keempat ini kita sebut dengan Norman Invasion. Jadi pada saat bangsa Norman dari Prancis menginvasi bangsa Inggris, ada banyak perubahan yang terjadi pada bahasa Inggris. Nah, adapun ciri-ciri perubahan bahasa yang terjadi saat itu, yakni pada kelas menengah ke atas atau yang kita kenal dengan kelas bangsawan dan juga para pimpinan politik atau orang-orang politik itu, mereka menggunakan bahasa Prancis. Sementara untuk kelas menengah ke bawah atau rakyat biasa hingga budak itu, mereka menggunakan bahasa Inggris kuno dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada abad ke-14, bahasa Inggris kembali digunakan secara dominan oleh rakyat Inggris, tapi tetap saja banyak bahasa Prancis yang digunakan atau yang dipakai ditambahkan ke dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, pada tahun 1399, Raja Henry keempat yang kemudian menjadi Raja Inggris yang pertama yang dilantik setelah ditaklukkannya bangsa Norman. Raja Henry keempat ini menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibunya. Nah, pada akhir abad ke-14, dialek London kemudian digunakan sebagai standar dialek yang saat ini yang kita kenal sebagai Middle English. Nah, adik-adik, pada bagian ini adik-adik bisa melihat Old English, dalamnya ada Celtic, Latin, Germanic, and Scandinavian. Kemudian ditambahkan dengan bahasa Prancis yang menjadi Middle English. Seperti pada slide-slide sebelumnya, pada slide ini kita bisa melihat secara ringkas bagaimana perkembangan bahasa Inggris pada early period of the history of English language. Yang pertama, Roman occupation terjadi pada tahun
55 BC until 410 AD. Kemudian masuk kepada periode Anglo-Saxon and Viking invasion atau Germanic, ya, pada tahun 410 until 1066 AD. Kemudian masuk kepada Norman invasion yang dimulai pada saat itu terjadinya the Battle of Hastings in 1066 AD. Di sini bahasa Prancis merupakan bahasa yang digunakan oleh para bangsawan dan juga politikus yang ada di Inggris, sementara rakyat biasa menggunakan bahasa Inggris kuno. Nah, jadi apa yang harus kita tahu tentang early English ini? Bahwa ternyata bahasa Inggris ini mendapatkan pengaruh dari bahasa Latin, kemudian bahasa Germanik, dan yang ketiga adalah bahasa Prancis yang kemudian dikenal dengan sebutan Middle English. Nah, berikut nama-nama atau orang-orang besar, pimpinan raja-raja saat itu yang berpengaruh dengan perubahan atau perkembangan bahasa Inggris kuno. Nah, adik-adik, sekian video tentang Roman Invasion. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.